Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada kuliah perancangan alat dan mesin pertanian. Pada hari ini kita akan belajar tentang filosofi desain mesin, di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami filosofi desain mesin Al-Sintan. Baik, jadi di dalam desain mesin ini ada hal yang perlu kita pahami dulu tentang apa itu desain mesin. Di mana subjek desain mesin ini adalah penciptaan manusia yang baru ya, penciptaan mesin yang baru dan lebih baik serta meningkatkan mesin-mesin yang sudah ada. Sebuah mesin baru atau yang lebih baik kinerjanya adalah salah satu hasil desain yang tentu harapannya akan lebih ekonomis dalam keseluruhan biaya, baik produksi maupun operasi alat dan mesin tersebut. Proses desainnya ini bisa memakan waktu yang cukup lama dan juga memakan biaya yang cukup besar. Nah, dari kajian terhadap ide-ide yang sudah ada, maka haruslah kemudian lahir ide yang baru sehingga akan muncul desain yang baru. Nah, ide tersebut kemudian dipelajari dengan mempertimbangkan kesuksesan penjualannya, sehingga dalam kesuksesan penjualan yang disitu mencerminkan tingkat penerimaan dari customer atau pengguna alat dan mesin, sehingga di situ akan bisa kemudian ditingkatkan hasil rancangan atau rancangan yang sudah ada. Nah, dalam persiapan gambar-gambar ini harus dipersiapkan ketersediaan sumber daya dalam bentuk modal, tenaga, dan bahan yang diperlukan untuk dapat menghasilkan penyelesaian yang baru terhadap ide yang baru, dan di sini akan bisa menjadi kenyataan yang sebenarnya. Artinya ide-ide yang baru itu dapat direalisasikan sebagai sebuah desain mesin yang baru. Dalam merancang suatu komponen mesin, diperlukan pengetahuan yang baik tentang banyak pelajaran ya, di antaranya matematika, mekanika teknik, kekuatan bahan, teori tentang mesin, proses bengkel, dan juga gambar teknik. Semua itu akan mendukung terhadap proses desain mesin. Nah, berikut ini adalah klasifikasi desain mesin. Yang pertama adalah desain adaptif. Nah, dalam kebanyakan kasus, pekerjaan desainer ini akan berkaitan dengan adaptasi desain yang ada, perbaikan dari desain yang ada, di mana jenis desain ini tidak memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus dan dapat dicoba oleh perancang ya, di mana perancang ini cukup memiliki atau pernah melakukan pelatihan teknis biasa dan dengan kemampuan minimal itu bisa melakukan desain adaptif. Perancang hanya membuat sedikit pergantian atau modifikasi pada desain produk yang sudah ada, diadaptifkan untuk keperluan bahan yang berbeda misalkan, atau untuk wilayah yang berbeda misalkan, sehingga tidak memerlukan desain yang cukup signifikan perubahannya ya, cukup kemudian ada perubahan-perubahan sedikit saja. Nah, yang kedua adalah desain pengembangan, di mana jenis desain ini membutuhkan pelatihan ilmiah dan kemampuan desain yang cukup besar untuk bisa memodifikasi desain yang sudah ada menjadi ide baru dalam mengadopsi bahan baru atau metode pembuatan yang berbeda. Dalam hal ini, meskipun perancang memulai dari desain yang ada, tetapi produk akhir mungkin akan sangat berbeda sekali dari produk aslinya. Misalkan mesin-mesin pengering untuk biji-bijian tentu akan berbeda di dalam desainnya, bagian-bagian komponennya ketika diaplikasikan atau dikembangkan untuk pengering tepung misalkan. Nah, maka di sini bisa jadi produk akhirnya, pengering akhir itu akan sangat berbeda sekali dengan pengering yang ada sebelumnya. Sangat berbeda sekali dengan produk aslinya. Dan yang ketiga adalah desain baru. Jenis desain ini membutuhkan banyak penelitian. Kemampuan teknis dan pemikiran kreatif sangat diperlukan.
hanya desainer yang memiliki kualitas diri dengan kemampuan yang cukup tinggi yang dapat mengambil pekerjaan desain baru ini. Dan biasanya desain baru ini banyak dikerjakan oleh desainer yang mereka sudah terlatih sehingga sudah memiliki sen untuk mendesain ya sesuatu hal yang baru, dan desain yang dihasilkannya pun bisa digunakan dengan baik kan. Nah, desain itu tergantung pada metode yang digunakan. Maka dari metode yang digunakan itu akan kemudian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah desain rasional. Jadi desain rasional ini adalah tergantung pada rumus matematika dari prinsip mekanika, sehingga semua didasarkan pada hitungan-hitungan secara rasional. Maka dengan menggunakan metode rasional akan menghasilkan desain rasional. Desain yang didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika yang diturunkan dari rumus-rumus matematika ya secara rasional. Yang kedua adalah desain empiris. Ya, desain ini tergantung pada formula empiris berdasarkan praktik dan pengalaman masa lalu. Artinya dengan pengalaman perancangan-perancangan misalkan di bidang alsintan, mesin untuk chopper atau mesin untuk perajang misalkan yang sudah dirancang, ini dapat diaplikasikan atau untuk merancang rancangan yang baru misalkan untuk keperluan chopper atau perajangan bahan-bahan yang berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya. Nah, maka di sini di dalam desain ini didasarkan kepada pengalaman terdahulu, pengalaman empiris yang sudah terjadi, dan itu dijadikan sebagai dasar untuk merancang selanjutnya. Maka desain yang demikian dikenal dengan desain empiris, desain yang didasarkan pada empiris. Yang ketiga adalah desain industri. Jenis desain ini tergantung pada aspek produksi untuk memproduksi komponen mesin apapun di industri, atau di dalam proses industri pertanian misalkan dari bahan-bahan pertanian di mana proses satu ke proses berikutnya, atau dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi, maka di situ diperlukan alat atau mesin ya, dan alat atau mesin inilah berarti akan mengarah kepada proses industri yang terjadi di bidang pertanian misalkan. Nah, maka desain yang demikian ini dikenal dengan desain industri, desain yang didasarkan pada aspek produksi untuk memproduksi berbagai bahan-bahan industri yang ada. Yang keempat dikenal juga dengan desain optimal. Nah, desain ini adalah desain terbaik untuk fungsi tujuan yang diberikan di bawah batasan yang ditentukan. Ini dapat dicapai dengan meminimalkan efek yang tidak diinginkan. Jadi desain ini adalah dari berbagai desain, dari berbagai pendekatan, misalkan di dalam pembuatan tepung menggunakan hammer mill, misalkan menggunakan disc mill, misalkan, atau pola yang lain. Kemudian dari pola-pola yang ada itu untuk bahan-bahan tertentu memungkinkan suatu desain akan terbaik dibandingkan dengan desain yang lain. Dan pada produk yang lain atau bahan yang lain, desain yang terbaik di awal tadi belum tentu menjadi desain yang terbaik, namun ada proses yang lain yang terbaik. Nah, maka desain yang didasarkan pada optimal atau fungsi yang baik dari berbagai desain tadi ya, untuk bahan-bahan tertentu atau untuk keperluan tertentu, inilah yang dikenal dengan desain optimal. Selain itu, di dalam desain juga dikenal desain sistem, yaitu desain mekanis yang kompleks seperti mobil atau kendaraan bermotor. Jadi di situ merupakan bagian dari sistem, satu bagian terkait dengan bagian yang lain. Maka untuk mendesain ini, satu desain ini harus memperhatikan input di dalam proses ya, dan juga output dari proses itu dikaitkan nanti dengan fungsi-fungsi bagian yang lain atau desain-desain untuk keperluan yang lain tadi. Jadi dalam desain input bahan bakar ini tentu akan sangat berkait erat dengan proses pencampuran bahan bakar, misalkan kalau di situ menggunakan karburator misalkan, kemudian akan sangat erat dengan proses pembakaran di dalam ruang bakar, di dalam piston misalkan, termasuk juga desain output atau hasil dari pembakaran ya, berupa asap misalkan atau sisa gas buang.
maka semua itu akan kemudian terkait antara satu dengan yang lain karena di dalamnya adalah merupakan suatu proses. Maka desain demikianlah termasuk desain sistem. Begitu juga di bidang pertanian atau industri pertanian, misalkan pengolahan cassava atau singkong menjadi tapioka misalkan, maka di situ bisa juga dinilai dari desain sistem. Bagaimana inputan berupa singkong yang misalkan masih kotor, kemudian di situ perlu ada desain pembersihnya atau pencucinya, kemudian dari pencuci akan nanti dibawa oleh konveyor, kemudian masuk ke dalam proses pemarutan, misalkan ya, dalam proses pemarutan, kemudian nanti ada pemerasan, pengendapan, dan lain sebagainya, antara satu bagian dengan yang lain saling terkait. Artinya di situ adalah sistem mekanis yang kompleks. Selanjutnya adalah desain elemen. Desain elemen ini adalah desain elemen apapun dari sistem mekanis seperti piston, poros engkol, batang penghubung, dan lain sebagainya. Atau di bidang industri pertanian tadi bisa berarti dari satu sistem itu bisa dipenggal menjadi desain elemen, desain elemen. Desain pencuci misalkan. Di desain pencuci pun juga ada bagian desain transmisinya, ada desain pembalikannya, ada desain untuk mendorongnya, dan lain sebagainya. Nah, maka di situ elemen-elemen terkecil dari sebuah desain yang kompleks tadi, maka itu bisa masuk ke dalam desain elemen. Dan yang terakhir adalah desain dengan bantuan komputer. Maka jenis ini bergantung pada penggunaan sistem komputer untuk membantu dalam pembuatan, modifikasi, analisis, dan optimasi desain. Biasanya ini berupa simulasi-simulasi dari desain, sehingga dari simulasi-simulasi itu akan bisa diwujudkan dalam desain yang sesungguhnya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.